suaranya bok 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 bok. Coba ya. Dengar nggak sih suara kipas anginnya? Ya udahlah ya. Gerah, panas. Fokus nan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram sudah gue kasih spoilernya. Cek aja sendiri di Instagram gue ya, yang terbaru tuh. Kejadiannya malam minggu. Nasib jomblo. Nasib jomblo, nggak punya pasangan, tapi digangguin sama setan. Siapa ini? Handphonenya berisik, matiin dulu. Kebiasaan. Hah? Malam minggu, bukan hujan ya. Hujan di malam minggu. Hush. Jadi malam minggu kemarin, malam minggu apa malam Sabtu ya? Malam minggu, Sabtu mau malam minggu. Terserah deh, pusing gue. Sore jam 2 atau jam 3 di WhatsApp. Nan, apa gitu kan? Ngapain lo? Iseng, bete kenapa? Bete aja. Ya udah sini main. Kemana gitu? Nih gue di tempat biasa yang kemarin. Oh ya udah gue kesana deh gitu. Jadi ada salah satu teman yang staycation di dekat-dekat sini gitu. Gue datang ke tempat dia staycation atau penginapannya, lumayan ditraktir makan gitu kan, ngobrol, kita makan. Jam berapa dia ya, sekitar jam 10-an. Habis ngobrol, jalan-jalan, makan, dia pulang. Sayang kan, sayang banget, udah nyewanya mahal. Akhirnya teman bilang, udah lu sini aja, gue tau lu di rumah lagi bete kan, udah gak usah pulang digituin. Ya udah, teman pulang. Ini adalah penginapan yang sama, yang ada hantu yang bernyanyi. Kalau kalian belum nonton nih hantu mantan penyanyi. Ya, kejadiannya di tempat yang sama, di lantai yang sama, cuma kamar yang berbeda. Jam 11 gue masih main handphone, tapi nggak dengerin musik karena gue kapok. Cuma baca berita, balesin sedikit DM dan juga komen di YouTube, lalu sedikit baca buku. Mata belum ngantuk, oke lah, deal. Nonton TV sampai jam 12:30. Matiin lampu, buka jendela. Jadi gini posisinya, kasur, jendela, pintu, terus kamar mandi. Kalau Ronan Handoyo kan kebiasaannya kalau tidur selalu menghadap ke jendela, jendela dibuka biar bisa memandang langit malam gitu loh. Jadi saya nih kalau lagi ada di tempat yang tinggi lebih suka memandangi langit malam gitu, indah gitu kan. Sambil rebahan miring ke arah kanan, lihat keluar jendela walaupun mendung, sambil ngelamun nggak tahu apa yang dipikirin. Tiba-tiba sadar nggak sadar mata mulai sedikit ngantuk dan ngantuk. Baru mau merem, jelek gitu kan.
kedengaran kayak suara orang jalan, seret 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 gitu kan. Tapi badan gue nggak bisa bergerak, tetap miring ke kanan begini, mata begini nih, tapi telinga kedengaran kayak suara orang jalan, seret. Jalannya di apa sih, kayak diseret gitu loh, seret 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 seret. Dan pada akhirnya suara itu berhenti. Kan posisi gue miring begini, tidur nih ya, miring begini, mata begini nih, setengah kebuka setengah enggak, jadi badan nggak bisa bergerak. Pas lagi suara itu hilang dan berhenti, apa yang terjadi? Kuntilanak. Jadi gue cuma ngelihat bagian sini sama ke bawahnya doang gitu loh, rambutnya segini sama bajunya putih. Gue langsung begini, dalam hati ngomong, kan tadi udah perjanjian kalau mau ganggu jangan pas tidur, pas gue lagi melek aja. Kalau begini kan gue nggak bisa bergerak gitu loh. Tiba-tiba langsung dak, gue kaget, hilang. Kaget langsung, kan tadi gue miring ke kanan begini, menghadap ke jendela, lurusin badan, telentang sambil narik nafas, istighfar, astagfirullah. Suasana masih lampu mati semua, minum, cahaya cuma remang-remang dari jendela nih, minum, rebahan, main handphone lagi, denger musik, pakai headset ya, pakai headset sampai jam berapa, jam 3-an kalau nggak salah. Mulai ngantuk lagi nih, tapi di hati ngomong, ntar gangguannya apa lagi ya gitu. Udah deh, kalau mau ganggu jangan lagi tidur, lebih baik sekarang lo gangguin. Lo mau nangis kek, lo mau ketawa, mau jejingrakan, mau main apa kek, mau main Squid Game kek, lompat tali kek, mau main hula hoop kek, mau main trampolin kek, whatever, terserah lo. Yang penting saat gue lagi sadar, jangan pas gue lagi tidur. Sebab kalau gangguan di saat kita lagi tidur, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat kita tidur, mereka tuh senang kalau nggak gangguin, sebab susah banget. Sebab di saat kita lagi tidur, frekuensi dia dengan frekuensi kita tuh sama, seimbang. Makanya dia tuh mengganggu di saat kita lagi tidur, ya. Sampai finally pada akhirnya 3:30, aman nih, nggak ada gangguan lagi. Gue rebahan lagi, miring ke arah kanan, ke arah jendela, sambil ngeliatin bintang, langit gitu kan. Tiba-tiba mata ngeriap nih, ngeriap, deng, baru pulas gitu. Pas baru pulas, tapi kok aneh rasanya ya, kayak bukan di kamar hotel gitu, kayak bukan kamar penginapan. Bau tanah, tau gak sih, kayak bau tanah yang habis kesiram hujan gitu. Nah, masih posisi gue miring gitu kan, miring menghadap ke jendela. Bau tanahnya masih kayak tercium banget, jelas banget tercium gitu. Tiba-tiba biasa, ini keluar, gue berdiri di ujung kasur, gue ngeliat nih badan gue masih miring begini gitu kan. Tapi suasananya bukan suasana kamar penginapan lagi, berubah semuanya. Pintu jadi apa sih, kayak pintu yang udah copot, pintu zaman dulu tapi copot gitu, udah nggak ada engselnya, copot lah ya, nggak ada engselnya tapi masih ngegantung. Lalu pintu kebuka sedikit nih, masuk kucing hitam masuk. Dengan jelas gue liat kucing hitam itu masuk, seolah-olah nggak ngeliat gue yang lagi di depannya berdiri, nyelonong aja masuk. Kan kalau tempat tidur penginapan tinggi. Terus ini kaca jendela, ini sela-sela kasur. Si kucing ini di sela-sela kasur di saat gue lagi miring begini.
Kucing hitam itu ngeliatin gue aja, gue lagi tidur, diliatin begini matanya nih, dipelototin gue, dia ngelototin terus gitu kan sambil begini. Kucingnya begini lagi matanya merah, begini lagi. Gue yang keluar, gue ngomong gini, hus, ngapain, hus, gue gitu, hus. Tapi si kucing seolah-olah nggak peduli. Setelah berapa kali hus, si kucing itu baru keluar lewat pintu yang tadi rusak, pintu penginapan yang harusnya bagus tapi rusak. Keluar, kadang-kadang kayak bunyi derak gitu loh, nggak tahu bunyi apaan. Nah, di sisi kalau buka pintu, sisi sebelah kanan itu harusnya tembok ya, tembok terus kamar mandi. Itu nggak ada kamar mandi, kosong semuanya, dan jadi kayak bekas kardus gitu, numpuk bekas kardus sama banyak buku-buku dan apa ya, pokoknya tumpuk-tumpukan kardus dan buku-buku gitu ya, yang udah lama. Ada laba-labanya juga, sarang laba-laba gitu, sarang laba-laba. Di antara tumpukan kardus itu tersandarlah sepeda ontel. Tahu nggak sepeda ontel yang zaman dulu, yang warnanya hitam, yang ada lampunya di depan, kalau kita goes nyala gitu kan. Gue ngeliatin, ini gue ada di tahun berapa sih, kok jadul banget gitu loh. Ubin yang tadinya keramik berubah jadi tanah semua, semuanya. Ada sepeda ontel, tumpukan kardus sama kayak kertas-kertas dan buku-buku, lalu tersenderlah sepeda ontel. Gak lama kemudian kedengaran suara kayak langkah kaki. Kan kalau tadi tuh yang cewek si kuntilanak gitu kan, jalannya kayak, lu tahu gak sih kayak orang jalan di seret gitu, seret gitu kan. Ini enggak, kayak langkah kaki tak tok gitu kedengeran. Yang tadinya pintu rubuh kayak kebuka sedikit nih, kan pintu rubuh ya, kebuka sedikit gara-gara kucing. Pintunya agak kebuka sedikit lebar, gitu kan, kayak ada muka dari luar, gitu. Masuk sosok kakek-kakek. Bajunya kumal, lusuh, kayak baju petani, celana juga kayak celana petani, cuma nggak pakai daleman, kurus, rambutnya beruban, tapi mukanya nggak kelihatan, dia jalan sambil nunduk. Kan gue nggak mau bilang apa ya, mungkin raga gue keluar, tapi si kakek ini seolah-olah nggak peduli gue lagi berdiri hadap-hadapan sama dia. Dia udah masuk, berdiri di sela-sela di tengah-tengah sepeda ontel, terus ngeliatin gue yang lagi tidur gitu. Dia jalan tak, gue juga ngeliatin dia, gue ngeliatin begini. Dia berdiri lagi kayak posisi si kuntilanak itu. Gue miring begini, dia juga berdiri di sisi jendela sama di antara gue. Mata gue gini mulu nih, tangan gue gini kan, seolah-olah ngusir gitu, pergi gitu kan, pergi. Tapi yang bergerak badan, bukan yang di luar, yang bergerak badan gue. Sebab apa sih, di saat dia berdiri ini beda sama yang si cewek misi gitu bukan kuntilanak itu. Kalau kuntilanak kan energinya nggak terlalu besar, ini besar banget. Saat ada si kakek itu, gue ngap kayak nggak bisa nafas, sampai gue tidur begitu, tangan gue gini kan, pergi kayak ngusir gitu, pergi. Yang pada akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, masuk gitu. Nah, karena nggak bisa masuk nih yang di luar, yang raga gue belum bisa masuk, gue teriakan, wah, tahu langsung dak. Yang tadinya gue miring, gue langsung telentang, dak, masuk, sadar, berubah lagi semua jadi penginapan.
Gue minum, lampu semua gue nyalahin. Gue lihat jam di handphone, jam 4 subuh. Gila ya, jam 4 subuh loh. Akhirnya udah semua lampu gue nyalain. Gue nenangin diri dulu sambil gue berpikir, ini maksudnya kakek gangguin gue apaan gitu. Kenapa gue dibawa ke tempat yang pass away? Mungkin itu dulu rumah dia kali ya, tempat dia tinggal, berantakan, lantainya masih tanah merah, ada sepeda ontelan, mungkin dia miara kucing hitam juga. Tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak berbicara, nggak bercerita, hanya menunjukkan ini loh sosok gue gitu, dengan baju yang lusuh, ke baju petani, kurus, celananya juga celana petani, rambutnya beruban putih, tapi ketutupan sama muka sama rambut. Ya. Ajan jam 4:15, gue sholat subuh. Setelah itu gue sambil dalam hati ngomong, semoga nggak ada gangguan lagi, gue pengen tidur, gue belum tidur gitu, gue capek. Pertama kuntil inik gitu kan, yang kedua kakek-kakek, terus gue keluar, ntar yang ketiga gangguan apa lagi, ada yang nyanyi lagi gitu. Gue capek, gue bilang. Gue baru ingat, oh iya ya, ini kan penginapan yang sama yang kemarin, ada si hantu mantan penyanyi whatever, yang akhirnya gue nggak tidur. Gue nggak tidur sampai jam 7. Gue nggak tidur. Terus jam 8 gue sarapan, gue prepare. Jam 10 gue check out, gue pulang gitu. Gue pulang, pengennya sih gue nelusuri sebenarnya maksud si kakek-kakek itu apa gitu ya, nunjukin kardus, tumbukan kardus, ubin yang terbuat dari tanah merah, sepeda ontel, kucing hitam. Maksudnya apa gitu, kenapa dia nggak bercerita, hanya menunjukkan sosoknya aja gitu. Gue kan pengen menelusuri, tapi gue udah capek karena gue kurang istirahat, yang pada akhirnya gue sakit selama 3 hari, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa gue nggak ngajar selama 3 hari karena kecapean, kepala gue pusing, flu berat. Ya udah, gue pengen sebenarnya buka tuh nelusurin nih si kakek ini siap. Katanya namanya Danu, kakek Danu. Kayak lu ngapain dateng kek? Jangan di kamar. Kok cakep. Namanya kakek Danu. Oh, jadi sebelum dibuat penginapan kan itu dulu sawah sama rawa dan ada makamnya. Di zaman pas nya dulu, dia tuh tinggal di situ gitu loh. Rumahnya terbuat dari bilik bambu, lantainya memang tanah. Dia punya sepeda ontel dan memang miara kucing. Tapi waktu itu bukan kucing hitam. Cuma mau ngasih tahu kalau saya ada di situ gitu, kata dia. Namanya kakek Danu. Dia meninggal umur 78, sendirian. Tumben loh, ayo kok diem aja. Sudah, kayak jangan tinggal di kamar gue, kayak cukup. Itu aja ya, udah selesai. Dengar gak sih ada suara nafas gini tadi? Kayak kalau kedengaran ya suara nafas gitu loh.
Oke, dah selesai. Kalau kalian suka cerita gue dan pengalaman gue pada pagi hari ini, syutingnya sore tapi tayangnya pagi, silakan di komen, di komen, di like, di subscribe dan di share. Aduh, terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa kalian, saya Runan Handoyo bukan siapa-siapa. Dan semoga Indonesia cepat terbebas dari virus corona, khususnya Indonesia, umumnya dunia. Semoga kalian juga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kembali. Jangan gangguin dulu. Kembali lagi. Silakan di komen, di like, di subscribe dan di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik.